temukan pengganti Jorginho, Arsenal datangkan gelandang Serie A. Akademi Arsenal lahirkan the next kakak, Arsenal Player of the Month. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jorginho tinggalkan Arsenal, gelandang Italia dalam incaran. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasi terkait masa depan Jorginho. Ia memastikan bahwa sang gelandang belum akan meninggalkan Arsenal dalam waktu dekat ini. Memang, pemain timnas Italia itu saat ini berada dalam situasi yang sulit, di mana ia minim menjadi starter di skuad The Gunners setelah ia kalah bersaing dengan Thomas Partey di lini tengah Arsenal. Bahkan, belakangan ini Jorginho mulai ramai dikabarkan tidak bahagia dengan situasi itu. Alhasil ia pun mulai ambil ancang-ancang untuk pergi dari Arsenal di bulan Januari 2025 nanti. Namun demikian, Romano baru-baru ini mencoba mengklarifikasi rumor itu, di mana ia menyebut gosip Jorginho bakal cabut dari Arsenal tidaklah benar. Menurut laporan Romano, Jorginho saat ini sama sekali tidak berencana untuk meninggalkan Arsenal. Ia malah masih berkomitmen penuh untuk membela The Gunners. Ia tidak menyerah hanya karena ia minim mendapatkan jam bermain. Jadi sang gelandang saat ini fokus untuk terus menyiapkan dirinya agar ia berada di performa yang oke saat diberi kesempatan oleh Arteta. Di sisi lain, kontrak Jorginho di Arsenal sendiri saat ini sudah sangatlah menipis. Ia bisa meninggalkan Emirates Stadium sebagai free agent di 30 Juni 2025 nanti. Bersama diwartakan klub asal London ini disebut-sebut tengah mengincar pemain asal Italia untuk menggantikan Jorginho. Di mana laporan terbaru dari media Inggris menyebutkan bahwa Arsenal kini mengarahkan pandangan mereka pada Samuel Ricci, gelandang Torino yang telah tampil mengesankan musim ini. Ricci sendiri telah menjadi starter dalam 7 pertandingan Serie A bersama Torino, memperlihatkan kemampuannya dalam mengatur ritme permainan serta menjaga keseimbangan tim di lapangan. Arsenal sendiri pun dikatakan tertarik untuk merekrut gelandang internasional Italia itu karena kemampuannya yang sejalan dengan kebutuhan tim untuk lini tengah yang menjadikannya sebagai pengganti Jorginho. Namun demikian, Torino kabarnya tidak akan melepaskan pemain berusia 23 tahun itu dengan mudah. Pasalnya klub Italia ini diperkirakan akan meminta tawaran sekitar 820 miliar rupiah, yakni pada Januari mendatang untuk melepas Ricci. Valuasi ini pun jauh lebih tinggi dari yang bersedia dibayar Arsenal yang hanya siap menawarkan sekitar 512 miliar rupiah. Sementara menurut transfer market, Ricci sendiri memiliki nilai pasar sebesar 380 miliar rupiah. Dengan kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026. Situasi ini pun semakin menarik karena Manchester City juga dikabarkan tengah membidik Ricci sebagai target transfernya. Hal ini pun membuat persaingan antara Arsenal dan Manchester City semakin ketat, dengan potensi terjadinya perang penawaran untuk mendapatkan jasa pemain muda berbakat tersebut. Dijagokan bermain untuk Inggris, wonderkid Arsenal dilabeli the next kakak. Pelatih Akademi Gustavo Oliveira mengantarkan wonderkid Arsenal yang masih berusia 14 tahun Max Doman bermain seperti kakak dan dijagokan untuk bisa bermain bersama skuad Inggris. Akademi muda The Gunners HLN sendiri memang terkenal telah menghasilkan sejumlah pemain top selama bertahun-tahun, termasuk bintang utama saat ini Bukayo Saka. Ethan Nwaneri, Mas Lewis Kelly adalah dua bintang muda terkini yang tampil di bawah asuhan Mikel Arteta. Domen sendiri pasti berharap untuk mengikuti jejak trio tersebut dan kini ia telah menerima pujian gemilang dari salah satu pelatihnya. Gustavo Oliveira sendiri telah bekerja di Akademi Arsenal sebagai asisten pelatih di kelompok U9 hingga U14, yang berarti ia telah menghabiskan cukup banyak waktu bekerja dengan prospek muda Max Doman. Meskipun Doman baru berusia 14 tahun, namun ia telah menjadi pemain reguler di Arsenal U18 musim ini. Dan ia juga telah melakukan debutnya untuk Inggris U17. Untuk itu, Oliveira yakin gelandang itu akhirnya akan mencapai level teratas dalam sepak bola profesional. Ia bermain dengan gaya kakak, ia bisa mengukir namanya suatu hari nanti. Ia akan bermain untuk tim nasional Inggris dan di Liga Premier, kata Oliveira. Domen sendiri telah tampil mengesankan di level itu.
Pemain muda ini pun telah memberikan 2 assist dalam 3 pertandingan terakhirnya dengan U18. Ia pun mencetak gol untuk U19 dalam pertandingan UEFA Youth League di kandang Atlanta pada bulan September. Dan ia juga mencetak gol pada debutnya bersama Inggris U17 bulan lalu. Tentu masih ada jalan panjang yang harus ditempuh Domen untuk bisa bersaing dalam penampilan senior bersama Arsenal dan Inggris. Apalagi kesenjangan antara pemain U18 dan U21 masih sangat besar, ditambah lagi jika dibandingkan dengan peningkatan ke pemain senior. Namun demikian, Domen akan senang melihat bahwa ada jalan baginya untuk terus berkembang di Arsenal. Melihat Ethan Nwaneri melakukan debutnya di usia 15 tahun dan menjadi starter pertamanya untuk The Gunners bulan lalu juga akan membantu. Arsenal's Player of the Month. September adalah bulan yang sibuk bagi Arsenal. The Gunners tidak terkalahkan selama sebulan yang memberikan ujian berat, yakni berupa pertandingan melawan Tottenham Hotspur dan Manchester City, membantu mereka mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Premier. Penampilan mereka pun tidak selalu sempurna, tapi seperti kata pepatah lama, hasil akhir adalah segalanya. Arsenal tidak terkalahkan di Liga Premier dan Liga Champions dan mereka bahkan berhasil meraih kemenangan di putaran ketiga Piala Carabao. Berdasarkan penelusuran dari 90 Minutes pada fans Arsenal dengan lebih dari 25.000 suara yang mengungkapkan pemain terbaik The Gunners sepanjang bulan September. Dan pemenangnya dengan telak adalah Bukayo Saka, yang omelan kreatifnya tersebut berlanjut sepanjang September. Saka mengantongi assist besar dalam pertandingan papan atas melawan Spurs dan City. Tapi Saka benar-benar menonjol dalam pertandingan di mana ia gagal memberikan kontribusi langsung terhadap gol. Kemenangan 4-2 atas Leicester didominasi oleh pemain berusia 23 tahun ini, yang melakukan segalanya kecuali mencetak gol. Ia melepaskan 7 tembakan, menciptakan 8 peluang, lebih lanjut dan berhasil melakukan 8 dribble saat ia menyiksa Foxes dalam salah satu pertandingan paling menghibur di bulan September kemarin. Setelah memulai Oktober dengan 2 gol dan 2 assist hanya dari 2 pertandingan, jangan kaget melihat Saka berada di puncak daftar pendek bulan depan juga. Sementara itu, nama-nama lain yang ikut rangkum dalam pemain terbaik menurut fans adalah: pertama, Kai Havertz, kedua, Leandro Trossard, ketiga, Gabriel Magalhaes. Arsenal bergulat dengan waktu Arteta dibuat pusing dengan kondisi pemain. Manajer Mikel Arteta mungkin akan menghadapi masalah pemilihan pemain setelah jeda internasional bulan Oktober, hingga beberapa bintang tim utama berpotensi tidak tersedia untuk kembalinya klub ke laga Liga Premier. Saat The Gunners menikmati jeda selama 2 minggu, banyak pemain kunci mereka yang bertugas di internasional, tapi laporan awal menunjukkan bahwa cedera dapat menimbulkan masalah besar bagi skuad. Seperti hanya pada hari Kamis kemarin, Bukayo Saka diwartakan mengalami kemungkinan cedera saat Inggris kalah 2-1 dari Yunani. Manajer sementara Inggris Lee Kersley pun mengkonfirmasi bahwa Saka akan memerlukan tes lebih lanjut sebelum menentukan tingkat cederanya. Meskipun ketersediaan Saka untuk pertandingan Inggris berikutnya melawan Finlandia masih belum pasti, namun potensi ketidakhadirannya dari pertandingan Liga Premier Arsenal melawan Bournemouth pada tanggal 19 Oktober akan menjadi kekhawatiran yang berkembang. Apalagi Saka bukan satu-satunya pemain Arsenal yang cedera. Kapten klub Martin Odegaard pun masih harus absen karena cederanya pergelangan kaki yang dideritanya pada bulan September lalu, dan belum ada tanggal pasti kapan ia akan kembali. Sementara itu, Kai Havertz juga diragukan setelah mengundurkan diri dari skuad Jerman karena cedera lutut. Dan kabar terbaru diharapkan dari Arteta selama konferensi pra pertandingan minggu depan. Selain itu, Ben White juga masih absen dalam 3 pertandingan terakhir Arsenal karena cedera pangkal pahanya. Dan kebugarannya untuk pertandingan melawan Bournemouth pun masih belum jelas. Sementara Jurriën Timber pun tidak tersedia untuk kemenangan The Gunners atas Southampton karena cedera yang dideritanya dalam pertandingan Liga Champions melawan PSG. Arsenal sendiri masih kekurangan opsi bertahan karena Alexander Zinchenko dan Kieran Tierney juga mengalami cedera musim ini. Masih harus dilihat apakah kedua pemain itu akan siap kembali setelah jeda internasional. Dengan jadwal padat Arsenal, Arteta berharap ada kabar positif tentang kebugaran pemain kuncinya saat persaingan gelar Liga Premier semakin dekat.